Pernahkah kamu terbangun tengah malam dan merasa ada yang mengawasimu dari sudut ruangan? Kalau kamu di Jepang, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Kenalan yuk sama Rokurokubi, salah satu yokai paling ikonik dari negeri Sakura. Siang hari, mereka tampak seperti wanita biasa, cantik dan anggun. Tapi saat malam tiba dan semua orang tertidur, leher mereka akan memanjang seperti ular, meliuk-liuk, bebas mencari mangsa. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menakuti manusia. Mereka suka menjilati minyak lampu, mengintip ke dalam kamar, dan berbisik hal-hal menyeramkan di telinga orang yang sedang tidur. Konon, beberapa Rokurokubi bahkan tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan saat malam hari. Ngeri ya? Kalau kamu penasaran dengan yokai lain yang lebih seram, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kalian mendengar tentang teke-teke? Ini adalah salah satu legenda urban paling mengerikan dari Jepang. Kisah ini bercerita tentang seorang gadis yang mengalami kecelakaan tragis di rel. Kereta api dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan, hanya dengan bagian atas tubuhnya saja. Ia bergerak menggunakan tangan dan sikunya, menyeret tubuhnya di tanah, dan menghasilkan suara teke-teke yang khas. Itulah asal-muasal namanya. Konon, teke-teke membawa sabit besar dan akan mengejar siapapun yang ia temui. Karena ia melayang, ia bisa bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mobil. Dikatakan jika ia berhasil menangkapmu, ia akan membelah tubuhmu menjadi dua agar kamu bisa merasakan penderitaan yang sama sepertinya. Cerita ini sering diceritakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak berjalan sendirian di malam hari. Berani bertemu dengannya? Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya. Pernah dengar tentang kappa? Yokai, atau makhluk mitologi dari Jepang ini, punya wujud yang unik banget. Bayangin deh, perpaduan antara manusia dan kura-kura, tapi di atas kepalanya ada cekungan yang selalu terisi air. Konon, air di kepalanya ini adalah sumber kekuatannya. Kalau airnya tumpah, kappa bisa jadi lemah banget. Mereka tinggal di sungai atau danau dan dikenal suka iseng. Kadang mereka cuma nakal. Tapi ada juga cerita yang bilang mereka bisa menarik manusia atau kuda ke dalam air. Meski begitu, kappa punya etika yang aneh loh. Mereka suka banget sama mentimun dan selalu menepati janji. Kalau kamu berhasil mengalahkannya, misalnya dengan membuatnya membungkuk sampai air di kepalanya tumpah, dia bakal jadi pelayanmu seumur hidup. Unik kan? Makhluk mitologi mana lagi yang pengen kamu tahu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Pernah dengar tentang cahaya hantu Alea? Di rawa-rawa Benggala yang gelap dan sunyi, ada sebuah fenomena misterius yang telah membuat banyak orang penasaran selama berabad-abad. Cahaya-cahaya aneh yang melayang-layang ini sering terlihat menari di atas air, muncul, dan menghilang tanpa jejak. Masyarakat setempat percaya bahwa cahaya Alea ini bukanlah fenomena alam biasa. Menurut legenda, ini adalah roh para nelayan yang tersesat dan meninggal di rawa-rawa. Mereka terus-menerus mencari jalan pulang, atau terkadang sengaja menyesatkan para pelancong yang bernasib sial. Para ilmuwan punya teori lain, menyebutnya sebagai gas rawa yang terbakar secara spontan. Tapi bagi banyak orang, penjelasan ilmiah tidak bisa mengalahkan pesona mistis dari legenda kuno ini. Cahaya Alea tetap menjadi salah satu misteri paranormal paling memikat di India. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini roh yang tersesat atau hanya sekadar sains? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten misterius lainnya. Terima kasih. Pernah dengar tentang vampir dari Afrika Barat? Bukan. Ini bukan Dracula atau Nosferatu. Kenalin, Sasabonsam, makhluk mengerikan dari mitologi suku, akan di Ghana dan Pantai Gading. Bayangin, sosok humanoid dengan kepala seperti kelelawar raksasa, rambut hitam panjang yang menjuntai, dan tentu saja gigi runcing yang siap menerkam. Uniknya, Sasabonsam ini suka banget nongkrong di atas pohon, bersembunyi di antara dedaunan lebat. Dari sana, ia mengintai mangsanya yang lewat di bawah. Begitu ada kesempatan, ia akan menyergap dari atas, menggunakan kakinya yang seperti kail untuk menangkap korban, lalu menghisap darah mereka sampai habis. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan di hutan Afrika Barat,
dan lihat ada yang aneh di atas pohon, mungkin lebih baik putar balik deh. Jangan lupa subscribe untuk cerita mitologi seru lainnya. Pernah dengar soal Manananggal? Ini dia salah satu makhluk paling seram dalam mitologi Filipina. Bayangin ya, sosok ini tadinya wanita biasa, tapi di malam hari, dia bisa berubah jadi monster mengerikan. Uniknya, Manananggal bisa membelah tubuhnya jadi dua. Bagian pinggang ke bawah ditinggal di tanah, sementara bagian atasnya menumbuhkan sayap kelelawar raksasa dan terbang mencari mangsa. Konon, target utamanya adalah ibu hamil. Dia akan menggunakan lidahnya yang panjang untuk menyedot janin dari dalam kandungan. Tapi katanya, dia juga memangsa pria, terutama yang tidur sendirian. Cara mengalahkannya, kamu harus menemukan bagian bawah tubuhnya yang ditinggalkan dan menaburinya dengan garam, bawang putih, atau abu. Dengan begitu, bagian atasnya tidak akan bisa menyatu kembali dan akan mati saat fajar tiba. Seram banget kan? Coba komen di bawah. Makhluk mitologi apalagi yang pengen kamu tahu? Jangan lupa like dan subscribe ya.